Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu sekalian? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Bapak dan Ibu berada. Perkenalkan, nama saya Diana Puspitasari dari Fungsi Statistik Perdagangan Dalam Negeri BPS RI. Selamat berjumpa kembali pada pelatihan survei pola distribusi perdagangan tahun ini. Semoga masih tetap semangat ya Bapak dan Ibu semua. Sebelumnya, Bapak dan Ibu tentunya telah mendapatkan materi tentang penjelasan umum serta metodologi survei pola distribusi perdagangan tahun ini. Nah, materi selanjutnya yang akan kita bahas pada bagian ini adalah tata cara pengisian kuesioner survei pola distribusi. Pertama-tama, mari kita lihat struktur kuesioner dari survei pola distribusi perdagangan tahun ini. Pada dasarnya, kuesioner survei Poldis tahun ini tidak jauh berbeda dengan struktur kuesioner survei Poldis tahun sebelumnya. Kuesioner survei Poldis tahun ini terdiri dari 7 blok pertanyaan. Blok 1 memuat pertanyaan tentang keterangan usaha, blok 2 mengenai keterangan umum, blok 3 mengenai distribusi perdagangan bagian pembelian barang dagangan, blok 4 mengenai distribusi perdagangan bagian penjualan barang dagangan, blok 5 mengenai neraca perdagangan, blok 6 catatan, dan yang terakhir adalah blok 7 yang berisikan keterangan petugas dan pemberi jawaban. Mari kita mulai dengan blok 1, yaitu mengenai keterangan usaha. Pertama, kita lihat pada pojok kanan atas. Terdapat daftar kode KBLI. Isian kotak ini disalin dari daftar sampel perusahaan utama atau DSPU atau daftar sampel perusahaan pengganti atau DSPP kolom 8. Pengisiannya dilakukan oleh pencacah sebelum turun ke lapangan. Untuk blok 1 rincian 1, tuliskan nama provinsi dan masukkan kode provinsi pada kotak yang tersedia. Kemudian untuk rincian 2, tuliskan nama kabupaten atau kota dan masukkan kode kabupaten atau kota pada kotak yang tersedia. Coret kata kabupaten atau kota yang tidak sesuai. Selanjutnya, rincian 3 sampai dengan rincian 7 disalin dari daftar sampel perusahaan utama atau DSPU atau daftar sampel perusahaan pengganti atau DSPP kolom 2 sampai dengan kolom 6. Jika nama dan alamat perusahaan pada rincian 6 dan rincian 7 tidak sesuai dengan kondisi di lapangan atau tidak lengkap, maka perbaiki atau lengkapi sesuai dengan kondisi terakhir di lapangan. Khusus nomor telepon dan alamat email haruslah diisi. Gunanya adalah untuk memudahkan petugas menghubungi kembali responden. Kemudian, jika karena suatu hal responden meminta daftar isian untuk ditinggal terlebih dahulu atau tidak dapat langsung diwawancara pada saat didatangi oleh petugas, harap dituliskan terlebih dahulu nama serta nomor telepon BPS Provinsi atau BPS Kabupaten atau BPS Kota dengan tujuan agar responden dapat menghubungi petugas jika ada kesulitan dalam mengisi kuesioner. Selanjutnya, kita akan ke blok 2, yaitu blok yang memuat keterangan umum usaha. Blok ini digunakan untuk mencatat kegiatan utama usaha atau perusahaan, komoditas yang diteliti, status badan usaha, jumlah tenaga kerja, dan pelaku usaha. Rincian 1 menanyakan kegiatan utama usaha atau perusahaan. Tuliskan secara lengkap dan jelas kegiatan utama yang dilakukan perusahaan atau usaha. Apakah usaha ini merupakan pedagang besar atau eceran? Contoh kegiatan utama usaha adalah perdagangan besar bawang merah dengan kode KBLI 46313.
Rincian 2 menanyakan tentang komoditas yang diteliti. Pilih salah satu kode jenis komoditas yang diteliti sesuai dengan yang ditentukan dalam daftar sampel perusahaan utama atau DSPU atau daftar sampel perusahaan pengganti atau DSPP, kolom 9. Lingkari salah satu dari 4 komoditas yang diteliti. Kemudian, isikan pada kotak di kolom 2. Berikut merupakan penjelasan mengenai komoditas yang menjadi cakupan survei Poldis tahun ini. Komoditas pertama yang diteliti dalam survei Poldis tahun ini adalah beras. Beras yang diteliti dalam survei ini hanya beras yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tidak termasuk jenis beras khusus seperti beras Thai, Japonica, Basmati, beras ketan, dan beras organik. Komoditas kedua adalah cabai merah. Cabai merah yang diteliti dalam survei ini adalah cabai merah segar, yaitu cabai merah besar dan cabai merah keriting. Tidak termasuk cabai giling, cabai kering, cabai rawit, cabai hijau, dan paprika. Komoditas selanjutnya adalah bawang merah. Bawang merah yang diteliti dalam survei ini adalah bawang merah lokal dan bawang merah impor, namun tidak termasuk bawang bombay. Komoditas terakhir yang diteliti dalam survei Poldis tahun ini adalah daging ayam ras. Daging ayam ras atau broiler yang diteliti dalam survei ini adalah ayam utuh bersih dari bulu, karkas ayam, termasuk daging giling, tidak termasuk jeroan, kepala, dan ceker ayam secara terpisah, juga tidak termasuk ayam kampung atau buras. Rincian selanjutnya di blok 2 ini adalah pertanyaan mengenai status badan usaha. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui status badan usaha dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Pilihlah salah satu kode, yaitu kode 1 sampai dengan 5, yang sesuai dengan status badan usaha dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Penjelasan mengenai masing-masing status badan usaha tersebut dapat Bapak dan Ibu baca kembali di buku pedoman lapangan Bapak Ibu masing-masing. Lingkari salah satu dari 5 status badan usaha, kemudian isikan pada kotak di kolom 2. Untuk rincian 4, pertanyaan yang ditanyakan adalah rata-rata banyaknya tenaga kerja. Pertanyaan ini dimaksudkan untuk mengetahui rata-rata jumlah tenaga kerja per bulan dari usaha atau perusahaan yang bersangkutan. Isikan rata-rata jumlah tenaga kerja dalam sebulan selama tahun 2021 di sini, kemudian salin pada kotak yang tersedia. Pastikan isian keduanya sama. Penjelasan mengenai jenis-jenis tenaga kerja dapat Bapak dan Ibu baca kembali di buku pedoman lapangan Bapak Ibu masing-masing. Masih di blok 2, yaitu keterangan umum usaha, rincian 5 digunakan untuk mengetahui status pelaku usaha, apakah dia memiliki izin khusus dan izin usahanya sebagai apa. Rincian 5A menanyakan apakah memiliki izin khusus dalam menjalankan usaha dari instansi terkait. Pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2, sesuai dengan kepemilikan izin khusus usaha. Rincian 5B hanya terisi jika rincian 5A berkode 1. Rincian 5B menanyakan izin usaha yang dimiliki oleh pelaku usaha. Pilih salah satu kode, yaitu dari kode 1 sampai dengan 10, sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Jika usaha tersebut mempunyai lebih dari satu izin usaha, maka dipilih status usaha yang tertinggi. Rincian 6 menanyakan apakah komoditas yang dijual adalah produksi sendiri atau tidak. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai produsen.
Pilih salah satu dari kedua pilihan jawaban sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Selanjutnya, rincian 7 menanyakan apakah dalam melakukan pembelian komoditas aktif berkoordinasi dengan petani. Rincian ini ditanyakan jika komoditas yang diteliti adalah cabai merah atau bawang merah. Pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2, sesuai dengan keaktifan pembelian komoditas kepada petani. Rincian 8 menanyakan apakah memiliki atau menguasai gudang yang terdaftar. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai distributor. Gudang yang dimaksud merupakan gudang penyimpanan untuk komoditas yang diteliti pada rincian 2 dan harus memiliki tanda daftar gudang atau TDG. Pilih salah satu kode, yaitu kode 1 atau 2, sesuai dengan kegiatan usaha atau perusahaan. Rincian 9 menanyakan apakah dalam menjalankan usaha berdasarkan sistem komisi atau tidak. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai agen. Komisi dalam rincian ini merujuk pada upah atau pembayaran pada seorang agen yang dipercaya atau diberikan wewenang untuk menjalankan usaha. Pilih kode 1 jika usaha atau perusahaan menjalankan usahanya dengan sistem komisi, dan pilih kode 2 jika tidak. Pertanyaan terakhir di blok 2 ini menanyakan apakah dalam menjalankan usaha menggunakan sistem swalayan atau menggunakan scan barcode dalam proses pembayarannya. Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui status pelaku usaha yang berfungsi sebagai swalayan atau supermarket. Jika usaha atau perusahaan menjalankan usahanya dengan sistem swalayan atau menggunakan scan barcode, pilih kode 1. Jika tidak, pilih kode 2. Bapak dan Ibu, izinkan saya, Ira Isnawati dari Fungsi Statistik Perdagangan Dalam Negeri, melanjutkan materi tata cara pengisian kuesioner untuk blok 3 sampai dengan blok 7. Blok 3 menanyakan mengenai asal pembelian barang dagangan. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi asal pembelian berdasarkan pelaku usaha distribusi perdagangan, wilayah pembelian, serta harga beli barang dagangan. Rincian 1 menanyakan mengenai pembelian barang dagangan. Jika terdapat pembelian barang dagangan dari dalam provinsi, isikan besarnya persentase volume pembelian asal barang dagangan sesuai pelaku usaha distribusi perdagangan pada rincian 11A sampai dengan rincian 11I pada kolom 3. Pada kolom 4, isikan harga beli per kilogram selama tahun 2021 sesuai pelaku usaha distribusi perdagangan pada rincian 11A sampai dengan rincian 11I. Pada kolom 5, isikan harga beli per kilogram pada bulan pencacahan sesuai pelaku usaha distribusi perdagangan pada rincian 11A sampai dengan rincian 11I. Selanjutnya, apabila terdapat pembelian dari luar provinsi, maka isikan pada rincian 1.2, dan jika terdapat pembelian dari luar negeri, maka isikan pada rincian 1.3. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari rincian 1.1 sampai dengan rincian 1.3 pada kolom 3 harus 100%. Isikan persentase dengan bilangan bulat. Mari kita lihat contoh pengisian blok 3 rincian 1 mengenai pembelian barang dagangan. Misalnya, distributor bawang merah membeli dari petani dan pedagang pengepul di dalam provinsi. Tuliskan besarnya persentase pembelian dari petani sebesar 50% di rincian 11B kolom 3
Kemudian, tuliskan harga beli per kilogram pada tahun 2021 sebesar Rp32.000 pada kolom 4 dan harga beli pada bulan pencacahan sebesar Rp28.000 pada kolom 5. Cara penulisan untuk pembelian dari pedagang pengepul sama dengan pembelian dari produsen, yaitu tuliskan besarnya persentase pembelian dari pedagang pengepul sebesar 15% di rincian 11G kolom 3, harga beli per kilogram pada tahun 2021 di kolom 4, dan harga beli per kilogram pada saat pencacahan di kolom 5. Selain pembelian dari pelaku usaha di dalam provinsi, distributor bawang merah ini juga melakukan pembelian dari luar provinsi dan luar negeri. Maka, tuliskan besarnya persentase pembelian dari luar provinsi pada rincian 1.2 kolom 3 sebesar 20% dan persentase pembelian dari luar negeri pada rincian 1.3 kolom 3 sebesar 15%. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari seluruh isian pada kolom 3 haruslah berjumlah 100%. Kita lanjutkan ke blok 3 rincian 2, yaitu wilayah pembelian barang dagangan. Pencacah mengisikan provinsi atau negara asal pembelian barang dagangan pada kolom 2, serta persentase volume pembeliannya pada kolom 4. Isian nama provinsi atau negara pembelian barang dagangan harus sesuai dengan nama resmi provinsi atau negara. Isian tersebut tidak boleh diisi dengan nama pulau atau bila berasal dari luar negeri, maka diisikan secara jelas nama negara asal pembelian barang tersebut. Tidak boleh diisi dengan luar negeri. Sedangkan kode provinsi atau negara diisi oleh pengawas atau pemeriksa. Perlu diperhatikan bahwa jumlah persentase dari rincian 2 kolom 4 haruslah berjumlah 100%. Selanjutnya pada kolom 5 dan 6 masing-masing isikan harga beli per kilogram tahun 2021 dan harga beli per kilogram pada bulan pencacahan. Pembelian komoditas yang diteliti berdasarkan wilayah pembeliannya. Mari kita lihat contoh pengisian blok 3 rincian 2. Ini merupakan contoh pengisian yang benar, yang mana nama provinsi atau negara wilayah pembelian barang dagangan telah sesuai dengan nama resmi provinsi atau negara. Total persentase juga telah 100%, kolom 5 dan 6 pun telah terisi. Sedangkan contoh di bawah ini merupakan contoh pengisian blok 3 rincian 2 yang salah, karena nama wilayah ditulis sebagai luar negeri, bukan menyebutkan negaranya. Sebagai catatan, isian persentase pembelian barang dagangan dari luar provinsi dan atau luar negeri pada rincian blok 3, 1.2 dan 1.3 jumlahnya harus sama dengan total persentase pembelian dari wilayah luar provinsi dan atau wilayah luar negeri yang terisi pada blok 3 rincian 2. Kita lanjutkan materi kita ke blok 4, yaitu distribusi perdagangan untuk penjualan. Blok ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi tujuan penjualan berdasarkan pelaku usaha, seperti eksportir, distributor, subdistributor, agen, pedagang grosir, pedagang pengepul, supermarket swalayan, pedagang eceran, industri pengolahan, kegiatan usaha lainnya, pemerintah dan lembaga nirlaba, serta rumah tangga. Blok 4 rincian 1.1 menanyakan mengenai tujuan penjualan barang dagangan atau hasil produksi di dalam provinsi. Jika terdapat penjualan barang dagangan ke dalam provinsi, isikan besarnya persentase volume penjualan pada kolom 3 sesuai fungsi usaha pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Apabila terdapat penjualan keluar provinsi, isikan besarnya persentase penjualannya pada rincian 1.2, dan apabila terdapat penjualan ke luar negeri, isikan besarnya persentase penjualannya pada rincian 1.3. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari rincian 1.1 sampai dengan rincian 1.3 pada kolom 3 harus 100%. Isikan persentase dengan bilangan bulat.
Pada kolom 4, isikan harga jual per kilogram tahun 2021 sesuai pelaku usaha yang ada pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Pada kolom 5, isikan harga jual per kilogram pada bulan pencacahan sesuai pelaku usaha yang ada pada rincian 1.1a sampai dengan rincian 1.1l. Mari kita coba lihat contoh pengisian blok 4 rincian 1A, Bapak Ibu. Misalkan distributor bawang merah menjual bawang merahnya hanya ke dalam provinsi, yaitu ke pedagang grosir, pedagang eceran, dan kegiatan usaha lainnya. Tuliskan besarnya persentase penjualan ke pedagang grosir sebesar 55% pada rincian 11E kolom 3. Tuliskan harga jual per kilogram pada tahun 2021 sebesar Rp33.000 pada kolom 4 dan harga jual pada bulan pencacahan sebesar Rp30.000 pada kolom 5. Cara penulisan untuk penjualan ke pedagang eceran dan kegiatan usaha lainnya sama dengan penjualan ke pedagang grosir sebelumnya, yaitu tuliskan besarnya persentase penjualan pada kolom 3, harga jual per kilogram pada tahun 2021 pada kolom 4, dan harga jual per kilogram pada saat pencacahan pada kolom 5. Perlu diperhatikan bahwa jumlah dari seluruh isian pada kolom 3 haruslah berjumlah 100%. Selanjutnya kita masuk ke blok 4 rincian 2, yaitu mengenai wilayah penjualan barang dagangan atau hasil produksi. Pencacah mengisikan nama provinsi atau negara tujuan penjualan barang dagangan atau hasil produksi pada kolom 2, serta besarnya persentase penjualannya pada kolom 4. Sedangkan untuk kode provinsi atau negara pada kolom 3 diisi oleh pengawas atau pemeriksa. Selanjutnya pada kolom 5 dan 6, isikan harga jual per kilogram tahun 2021 dan harga jual per kilogram pada bulan pencacahan komoditas yang diteliti berdasarkan wilayah penjualannya. Mari kita perhatikan catatan mengenai konsistensi isian antara rincian 1 dan rincian 2 di blok 4 ini. Isian persentase penjualan barang dagangan ke luar provinsi dan atau ke luar negeri pada blok 4 rincian 1.2 dan 1.3 harus sama dengan total persentase penjualan ke wilayah luar provinsi dan atau wilayah luar negeri yang terisi pada blok 4 rincian 2. Perlu juga diperhatikan bahwa jumlah dari seluruh isian pada kolom 4 haruslah berjumlah 100%. Pada rincian 3 ini, pemeriksa dapat menentukan bahwa usaha tersebut dikategorikan sebagai apa berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dapat dilihat berdasarkan asal pembelian barang dagangan yang diperoleh dari isian di blok 3 rincian 1. Yang kedua, dilihat dari tujuan penjualan barang dagangan yang diperoleh dari isian di blok 4 rincian 1. Pertimbangan dalam menentukan kategori usaha juga didukung dari indikator pelaku usaha yang diperoleh dari rincian di blok 2, rincian 5 sampai dengan rincian 10. Penentuan kategori usaha ini diisi oleh pemeriksa dengan melihat perilaku yang sudah disampaikan sebelumnya. Khusus untuk kategori pedagang eceran dan supermarket swalayan, perbedaan keduanya terletak pada sistem penjualannya. Jika menggunakan sistem swalayan, yaitu menggunakan barcode dan kasir, maka kategori pelaku usaha yang dipilih adalah kode 8 atau supermarket swalayan. Konsep dan definisi tentang setiap jenis pelaku usaha dapat Bapak Ibu baca kembali pada buku pedoman lapangan masing-masing. Kita lanjutkan materi kita ke blok selanjutnya ya Bapak dan Ibu sekalian. Blok yang akan kita bahas sekarang adalah blok 5, yaitu neraca perdagangan usaha. Blok ini digunakan untuk mencatat volume penjualan dan pembelian barang dagangan yang terjual selama Januari sampai dengan Desember. Selain itu, pada blok ini juga berisi pertanyaan untuk memperoleh informasi tentang penyebab naik atau turunnya harga komoditas
dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Rincian 1 menanyakan tentang pembelian dan penjualan barang dagangan atau hasil produksi. Pada rincian 1A, ditanyakan mengenai stok awal atau sisa barang dari tahun sebelumnya. Isikan sisa volume barang dagangan pada akhir tahun 2020 pada kolom 2. Kolom 3 berisi satuan dari barang dagangan yang diteliti. Satuan yang digunakan harus merupakan satuan standar, yaitu kilogram, kuintal, atau ton. Pilih salah satu satuan dan coret satuan yang tidak sesuai. Kemudian, isikan nilai dari sisa stok barang pada akhir tahun 2020 dalam rupiah pada kolom 4. Pada rincian 1B, kita menanyakan mengenai pembelian barang dagangan untuk usaha perusahaan dengan fungsi usaha sebagai pedagang dan hasil produksi untuk fungsi usaha sebagai produsen. Jika pelaku usaha adalah pedagang, coret kata produksi pada kolom 1. Demikian juga sebaliknya, jika pelaku usaha adalah produsen, coret kalimat pembelian barang dagangan pada kolom 1. Pada kolom 2, isikan volume barang dagangan yang dibeli atau hasil produksi. Kolom 3 merupakan satuan dari barang dagangan yang diteliti. Pilih salah satu satuan dan coret satuan yang tidak sesuai. Kolom 4 khusus ditanyakan jika pelaku usaha adalah pedagang. Isikan nilai dari pembelian barang dagangannya pada kolom ini. Sedangkan untuk produsen, rincian ini tidak perlu ditanyakan atau diisi. Lanjut ke rincian 1C ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Yang dimaksudkan pada rincian 1C adalah barang dagangan yang digunakan sendiri oleh perusahaan usaha, termasuk juga barang dagangan yang diberikan kepada karyawan atau pihak lain atau dihibahkan. Isikan volume barang yang dikonsumsi sendiri pada kolom 2, kemudian pilih salah satu dari 3 pilihan satuan yang tersedia pada kolom 3, coret satuan yang tidak sesuai. Rincian 1.D menanyakan barang dagangan yang rusak atau hilang. Isikan volume barang yang rusak atau hilang pada kolom 2. Selanjutnya, pilih salah satu dari pilihan satuan yang tersedia pada kolom 3. Coret satuan yang tidak sesuai. Blok 5 rincian 1E menanyakan tentang penjualan barang dagangan oleh pedagang atau penjualan hasil produksi oleh produsen. Isikan pada kolom 2 volume barang dagangan atau hasil produksi yang terjual. Pada kolom 3, coret satuan yang tidak sesuai dari barang dagangan atau hasil produksi yang terjual tersebut. Kemudian isikan nilai barang dagangan atau hasil produksi yang terjual pada kolom 4. Rincian terakhir yaitu rincian 1F, berisi stok akhir atau sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2021. Isikan volume barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2021 pada kolom 2. Pada kolom 3, coret satuan yang tidak sesuai dari sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2021. Kemudian isikan nilai dari sisa barang dagangan atau hasil produksi pada akhir tahun 2021 pada kolom 4. Mari kita cermati catatan berikut ini ya Bapak Ibu sekalian. Volume pada blok 5 rincian 1 haruslah konsisten. Artinya, stok awal atau sisa barang dagangan tahun 2020 ditambah pembelian barang dagangan atau produksi selama tahun 2021 haruslah sama dengan jumlah dari barang dagangan yang dikonsumsi sendiri termasuk yang diberikan pihak lain, ditambah barang dagangan yang hilang atau rusak, ditambah barang dagangan yang terjual, dan stok akhir barang dagangan sisa 2021. Pertanyaan selanjutnya pada blok 5 ini adalah besarnya total nilai penjualan dari semua barang yang diperdagangkan. Isikan besarnya nilai penjualan semua komoditas yang dijual selama Januari sampai dengan Desember. Nilai penjualan tersebut harus lebih dari atau paling tidak sama dengan
nilai penjualan yang ada di rincian 1E kolom 4. Apabila perusahaan hanya menjual atau memproduksi satu jenis komoditas, pastikan bahwa isiannya sama dengan nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Namun, apabila perusahaan tersebut menjual atau memproduksi lebih dari satu jenis komoditas, maka pastikan isiannya lebih dari nilai penjualan pada rincian 1E kolom 4. Berikut ini adalah contoh apabila suatu usaha menjual atau memproduksi lebih dari satu jenis komoditas. Pastikan rincian 2 isiannya lebih dari rincian pada rincian 1E kolom 4. Rincian 3 menanyakan berapa persen rata-rata keuntungan yang diambil untuk komoditas terkait. Keuntungan yang diambil pedagang berupa selisih nilai jual dikurangi nilai beli dibagi dengan nilai beli. Keuntungan yang diambil adalah keuntungan rata-rata komoditas yang terkait dengan survei Polis. Isikan besarnya rata-rata keuntungan yang diambil dalam persen. Untuk rincian 4A sampai dengan 4B, pilih salah satu kode yaitu kode 1, 2, 3, dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Apakah poin 4A sampai dengan 4B naik, artinya berkode 1, turun berkode 2, atau tetap berkode 3? Pertanyaan pada rincian 5A sampai dengan 5C bertujuan untuk mengetahui apakah pembelian dan atau penjualan komoditas terkait pada kegiatan usaha ini terkena dampak beberapa peristiwa seperti operasi pasar, impor, atau bencana alam selama tahun 2021. Rincian 5A menanyakan apakah selama tahun 2021 terdapat operasi pasar yang mempengaruhi pembelian dan atau penjualan komoditas yang dijual oleh usaha tersebut. Yang dimaksud dengan operasi pasar adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan menjaga stabilitas harga dengan membeli atau menjual bahan kebutuhan pokok bila harga di pasar terlalu rendah atau terlalu tinggi. Ingkari salah satu kode dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Tuliskan kode 1 jika kegiatan usaha tersebut terkena dampak adanya operasi pasar selama tahun 2021 atau kode 2 jika tidak. Rincian 5B menanyakan apakah selama tahun 2021 terdapat impor yang mempengaruhi pembelian dan atau penjualan komoditas ini selama tahun 2021. Impor yang dimaksud bisa berupa masuknya pasokan komoditas dari luar negeri, fluktuasi harga pakan atau bibit, pelemahan nilai kurs rupiah. Tuliskan kode 1 jika kegiatan usaha tersebut terkena dampak adanya impor selama tahun 2021 atau kode 2 jika tidak. Rincian 5C menanyakan apakah selama tahun 2021 terdapat bencana alam yang mempengaruhi pembelian dan atau penjualan komoditas yang dijual oleh usaha tersebut. Bencana alam yang dimaksud adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan lain sebagainya, termasuk adanya pandemi corona. Ingkari salah satu kode dan tuliskan pada kotak yang tersedia. Tuliskan kode 1 jika kegiatan usaha tersebut terkena dampak adanya bencana alam selama tahun 2021 atau kode 2 jika tidak. Blok selanjutnya dalam kuesioner Polis tahun ini adalah blok 6 yang digunakan untuk memuat catatan petugas yang sifatnya memperjelas masalah yang ada kaitannya dengan kesulitan dalam pengisian kuesioner dan informasi penting lainnya dari responden yang perlu dicatat. Catatan ditulis dengan singkat dan jelas. Kita masuk ke blok terakhir dalam kuesioner Polis tahun ini ya Bapak dan Ibu sekalian, yaitu blok 7 yang memuat keterangan petugas dan pemberi jawaban. Blok ini berisi nama, nomor telepon, tanggal pengisian, dan tanda tangan petugas dan pemberi jawaban. Keterangan petugas dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban petugas, baik yang melakukan pencacahan maupun pengawasan. Keterangan pemberi jawaban dimaksudkan sebagai pengesahan bahwa jawaban yang diberikan dalam daftar diberikan oleh yang bertanggung jawab pada perusahaan atau usaha tersebut dan akan sangat berguna apabila dibutuhkan adanya kunjungan ulang.
Demikian seluruh materi tentang tata cara pengisian kuesioner survei Poldis tahun ini telah selesai kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam kami menyampaikan materi ini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Apabila kiranya masih ada hal-hal yang belum jelas, dapat ditanyakan langsung ke instansi daerah Bapak Ibu masing-masing atau bisa menghubungi kami di Fungsi Statistik Perdagangan Dalam Negeri BPS RI. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.